此生此世我见不到这位姑娘，前世的缘分，这夙缘已尽。你就给我滚！越远越好。痒，怎么有些痒呢？这是痒，真的痒啊！恨不得求死不能之意啊！是那是罚，给你除。一日比一日痛一日。那我不是和他们一样？ Setelah ditanami jimat hidup dan mati, Yusu merasa kalau ia diperbudak oleh nenek Tianshan. Di sini Yusu merasa sangat kesakitan, lalu nenek Tianshan berjanji akan mengajarinya ilmu untuk menghilangkan jimat hidup dan mati. Yusu pun bersedia untuk mempelajari ilmu tersebut. Nenek Tianshan takjub dengan Yusu yang begitu cepat mempelajari ilmu yang ia beritahu kepadanya. Di sini Yusu dengan sekali praktek ia mampu menguasai jurus yang diajarkan oleh nenek Tianshan sehingga sakit gatal yang disebabkan oleh jimat hidup dan mati telah hilang. Nenek Tianshan juga memperlihatkan apa itu jimat hidup dan mati. Di sini Yusu ketakutan setelah jimat itu hilang di tangannya. Ternyata jimat itu terbuat dari butiran es yang membeku. Lalu nenek Tianshan juga mengajarkan Yusu untuk membuat jimat hidup dan mati. Di sini sekali lagi Yusu dengan satu kali arahan dari nenek Tianshan, ia berhasil menciptakan jimat hidup dan mati. Di tempat lain, Ketua Huan mengajak Tansi pergi ke pandai besi guna melepaskan topeng yang selama ini melekat di wajahnya. Di sini Tansi merasa kesakitan saat topeng itu berusaha dibuka oleh pandai besi tersebut. Tak lama kemudian topeng itu berhasil dibuka. Tansi yang melihat wajahnya, ia terkejut dan merasa takut untuk melihatnya kembali. Di sini Ketua Huan memberikan sebuah solusi, yaitu memberikan sebuah topeng kepada Tansi. Akhirnya Tansi pun menggunakan topeng itu dan berani melihat wajahnya kembali. Melihat kebaikan Ketua Huan, di sini Tansi berjanji akan membalas budi Ketua Huan di lain waktu. Setelah itu, Ketua Huan memiliki suatu rencana yang mana ia ingin agar Tansi memperdalam ilmunya dengan meminta arahan dari Nona Aziz. Karena kungfu mereka terlihat begitu sama, Tansi pun menemui Aziz untuk meminta bimbingan memperdalam ilmu dalamnya. Di sini Aziz tanpa ragu memperlihatkan jurus tangan beracun kepada Tansi. Terlihat Tansi begitu takjub melihat jurus yang dimiliki oleh Aziz. Lalu, Tansi pun mempraktekkan ilmu yang diperagakan oleh Aziz dan ia juga berhasil menggunakannya. Terlihat tanaman itu layu akibat serangan dari Tansi. Aziz kagum dengan tenaga dalam yang dimiliki oleh Tansi. Hal itu membuat Tansi sangat tersanjung atas pujian yang diberikan oleh Aziz. Di tempat lain, Yusu terus memperdalam ilmu yang diajarkan oleh nenek Tianshan sehingga ia berhasil menyembuhkan efek jimat hidup dan mati yang ada dalam tubuhnya. Lalu nenek Tianshan memberitahu jika ilmu yang diajarkan kepadanya adalah 6 pukulan matahari Tianshan. Merasa dibohongi, Yusu sempat kesal, tapi pada akhirnya ia berterima kasih kepada nenek Tianshan yang telah mengajarkan ilmu 6 pukulan matahari Tianshan. Setelah itu nenek Tianshan kembali untuk memperdalam ilmunya. Tapi saat ia melakukan meditasi, adik seperguruannya melakukan kontak batin dengannya sehingga ia mengganggu konsentrasinya. Di sini nenek Tianshan berusaha untuk memfokuskan pikirannya guna melakukan pertapaan terakhir untuk menyempurnakan ilmu yang telah ia pelajari. Tapi sekali lagi adik seperguruan mengingatkan kejadian di masa lalu saat mereka berdua jatuh cinta kepada kakak seperguruan mereka. Nenek Tianshan yang mengingat kejadian di masa lalu, hal itu membuatnya tak bisa melanjutkan meditasinya kembali. Kini ia malah terprovokasi oleh ulah dari adik seperguruannya. Meski ia tahu itu adalah jebakan sang adik untuk mengagalkan sang kakak guna menyempurnakan ilmu yang ia pelajari selama ini. Tapi nenek Tianshan yang sudah kesal dengan gangguan itu, ia akhirnya membatalkan pertapaannya dan mengurungkan niat untuk menyempurnakan ilmunya sehingga
Lokasi mereka pun ketahuan oleh sang adik. Di sini adik seperguruannya, Li Husi, akhirnya datang ke tempat itu. Lalu nenek Tiangsan menutup pintu di gudang es tersebut dan menyegelnya sehingga para pasukan tak akan bisa membantu Li Husi. Tapi di sini Li Husi yang lebih unggul dalam tenaga dalam, dan nenek Tiangsan yang tengah terluka, dengan mudah ia dikalahkan oleh adik seperguruannya. Yusu yang mengetahui hal itu, ia segera naik, tapi ia malah terkena serangan dari Li Husi yang mengenai sang nenek Tiangsan. Yusu yang mengetahui nenek Tiangsan telah tiada, ia menyalahkan adik seperguruannya, tapi ia malah diserang oleh Li Husi. Ia juga kembali menyerang nenek Tiangsan untuk memastikan kematiannya. Karena tenaga dalam yang tak imbang di sini, Li Husi berhasil mengalahkan Yusu dan juga menotok titik akupunturnya. Tapi secara mengejutkan nenek Tiangsan kembali bangkit dan menyerangnya dari belakang, sehingga Li Husi pun terjatuh dan mengalami luka dalam yang begitu parah. Meski dalam kondisi sama-sama terluka, tapi mereka berdua masih bersikeras untuk mengalahkan satu sama lain dan kembali melakukan meditasi. Akibatnya Yusu yang berada di tengah tak mampu menahan tenaga dalam dari nenek Tiangsan dan juga Li Husi. Akibatnya ia jatuh pingsan. Keesokan harinya saat Yusu sadar, ia membawa pergi nenek Tiangsan dan juga Li Husi. Lalu saat nenek Tiangsan dan Li Husi sadar, mereka berdua masih berdebat satu sama lain untuk saling mengalahkan. Melihat hal itu, Yusu ingin menengahi perselisihan antara mereka berdua. Tapi tetap saja mereka berdua masih ingin mengalahkan satu sama lain. Lalu nenek Tiangsan meminta Yusu untuk menyalakan kembang api ke langit. Yusu pun menuruti permintaan dari nenek Tiangsan. Lalu ia segera menghampiri Li Husi. Ternyata Li Husi telah meninggal. Mengetahui hal itu, nenek Tiangsan sangat senang. Tak lama setelah itu, murid dari istana Lingjua datang untuk menghampiri nenek Tiangsan dan meminta maaf karena selama ini tak berhasil menemukan keberadaan sang nenek. Di sini sang nenek mengatakan jika tanpa bantuan biksu Yusu, ia telah tiada. Lalu para murid pun memberi hormat kepadanya. Nenek Tiangsan ingin Yusu mengambil cincin pusaka yang ada di Li Husi. Ia juga mengatakan jika istana Lingjua kini berada di tangannya, karena ia juga telah mempelajari ilmu 6 pukulan matahari Tiangsan. Nenek Tiangsan ingin Yusu menjadi ketua istana Lingjua. Di sini Yusu menerima permintaan terakhir dari sang nenek. Ia juga ingin melihat lukisan itu untuk terakhir kalinya. Setelah melihat lukisan itu, ia sangat senang karena dalam lukisan itu bukanlah wajah dari Li Husi. Ia pun tertawa bahagia dan tak lama kemudian meninggal. Para murid pun bersedih atas kematian nenek Tiangsan. Tanpa diduga, Li Husi bangkit dari kematiannya. Para murid istana Lingjua ingin melawan Li Husi, tapi dilarang oleh Yusu. Lalu ia ingin melihat lukisan itu. Saat melihatnya, Li Husi menyadari jika dalam lukisan itu bukanlah dirinya, tapi adik seperguruannya. Ia pun tak menyadari jika selama ini mereka bertengkar hanya karena lukisan ini, yang ternyata tak ada salah satu dari mereka yang dipilih oleh kakak seperguruan mereka. Yusu pun bertanya kepada Li Husi tentang wanita ini karena sang guru ingin agar Yusu memperdalam ilmunya dan meminta bimbingan terhadap wanita itu. Lalu Li Husi menceritakan kejadian di masa lalu, yang mana kakak seperguruannya membuat sebuah patung giok di salah satu gua yang ada di negeri Tali. Saat ia ingin menghancurkannya, kakak seperguruannya menghalangi serangan itu. Melihat hal itu, ia pun pergi meninggalkan kakak seperguruannya. Dan setelah kejadian itu, Li Husi sering menggoda semua lelaki yang ada dalam dunia persilatan, tapi ia juga membunuh semua laki tersebut. Yusu yang mendengarkan cerita Li Husi tadi, ia merasa jika Li Husi telah terjerat dalam racun dunia, yaitu marah, obsesi, dan juga cinta. Mendengar hal itu, Li Husi pun membenarkan pernyataan dari Yusu. Setelah melihat kakak seperguruannya meninggal, tak lama setelah itu Yusu juga meninggal di samping kakak seperguruannya.
Mereka semua lalu memberi hormat kepada mereka berdua. Di tempat lain, Tansi sangat perhatian dengan Azi. Di sini Azi merasa jika Tansi bukan orang asing yang ada di dekatnya. Ia juga semakin penasaran siapakah sebenarnya orang yang selama ini menjaganya. Tansi juga mengantarkan Azi pergi ke tempat tidur. Setelah ia pergi, di sini Azi mengingat orang yang selama ini perhatian kepadanya. Ia teringat kejadian di masa lalu, yaitu saat ia menangkap seorang budak pengemis dan mengenakan topeng besi yang ada dalam kepalanya. Hal itu membuat Tansi sangat kesal dan tak percaya jika orang ini adalah dirinya. Keesokan harinya, Tansi membawa Azi pergi jalan-jalan. Di sini ia ingin agar Tansi membelikan makanan kesukaannya. Lalu ia pergi menulis sebuah pesan di sebuah dinding. Tak lama setelah itu, Tansi pun datang membawa makanan itu. Saat itu ia berpura-pura sakit dan diantar Tansi untuk kembali ke peristirahatan. Di sini Tansi memperlakukan Azi dengan begitu lembut. Ia juga ingin mengajari Azi ilmu penguat otot. Di sini Azi menerima ajakan dari Tansi untuk belajar ilmu penguat otot. Saat ia lengah, biksu Juanzi mengambil kitab penguat otot tersebut. Tansi sempat mengejarnya, tapi karena ia khawatir dengan keselamatan Nona Azi, ia pun segera kembali ke penginapan tersebut. Di istana Gunung Lingju, Ketua Wu dan para pengikutnya berhasil mengalahkan semua murid yang ada di sana dan menawan mereka guna meminta penawar jimat hidup dan mati. Ia juga menyerahkan salah satu kaki milik Nenek Tiangsan. Ia mengatakan jika Nenek Tiangsan telah meninggal. Salah satu dari mereka tak terkendali akibat efek dari jimat hidup dan mati. Lalu mereka ingin agar murid Istana Lingjua memberikan obat penawar. Saat ia akan menyerangnya, ia dihentikan oleh serangan dari Yusu. Kemudian ia mengeluarkan jimat hidup dan mati dari orang itu. Para murid Istana Lingjua memberi hormat kepada Yusu. Setelah itu ia mendekati Ketua Wu. Kemudian ia memperkenalkan dirinya kepada semua orang yang hadir di sana. Ia juga memberitahu jika Nenek Tiangsan memang telah meninggal. Salah satu dari mereka bertanya apakah Nenek Tiangsan meninggal di tangan adik seperguruannya. Yusu pun membenarkan hal itu. Lalu ia meminta semua orang yang hadir untuk memberi hormat terakhir kepada Nenek Tiangsan. Tapi mereka semua sangat kesal akibat dendam di masa lalu dan tak bersedia untuk melakukannya. Kemudian Ketua Wu memerintahkan bawahannya menangkap Yusu dan mencari obat penawar jimat hidup dan mati, tapi mereka tak menemukannya. Lalu ia juga ingin tahu pesan terakhir dari Nenek Tiangsan. Yusu pun memperagakannya dengan tertawa 3 kali dan mengatakan bukan dia. Setelah itu seseorang yang ingin menyerang Yusu dihentikan oleh orang yang berilmu cukup tinggi. Tuan Zhou ingin agar Yusu memberitahu wasiat terakhir sang nenek sebelum ia meninggal. Tapi karena ini bersifat pribadi, jadi Yusu tak bersedia memberitahunya. Lalu orang itu memperagakan sebuah jurus pedang yang begitu hebat, sehingga semua orang yang di sana sangat mengagumi akan kehebatan jurus pedang itu. Yusu juga terkesima dengan permainan pedang Tuan Zhou. Tapi di sini sekali lagi ia tak bisa memberitahu wasiat terakhir sang nenek yang bersifat begitu pribadi. Tuan Zhou mengatakan ia bersedia mengajarkan ilmu pedang itu jika Yusu memberitahunya. Lalu ia melihat sebuah lukisan yang terjatuh. Setelah itu ia mengira jika Yusu ingin menikah dengan Nona Wang. Tuan Zhou kemudian menyerang Nona Wang yang berada di samping Murongfu, tapi serangan itu dihentikan oleh Tuan Du. Melihat hal itu, Nona Wang pun segera berlari untuk menghampiri Tuan Du. Ia pun merasa iba karena Tuan Du bersedia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Kemudian Azu mengatakan jika Tuan Du akan baik-baik saja. Lalu Tuan Zhou kembali menyerang dan dihentikan oleh Yusu. Kali ini mereka berdua terlibat perkelahian yang begitu sengit. Tapi Yusu yang telah mempelajari ilmu dari Nenek Tiangsan, ia dengan mudah mengalahkan Tuan Du dan kembali memberikan pedangnya kepadanya. Tapi Tuan Du malah mengajak semua orang yang ada di sana untuk menyerang Yusu.
Sekali lagi, meski Yusu dikeroyok, ia berhasil mengalahkan mereka semua dengan begitu mudah. Dengan kekalahan kedua kali, Tuan Zhou pun pergi meninggalkan tempat itu. Sebelum ia pergi jauh, semua murid Istana Lingjua datang kembali dan menyambut kedatangan Tuan Zhou. Lalu mereka segera menghubungi semua saudari-saudari mereka yang tengah pergi keluar. Tak lama kemudian seseorang mengalami efek dari jimat hidup dan mati. Yusu kembali berhasil mengeluarkan jimat hidup dan mati tersebut. Sehingga mereka semua memohon agar Yusu mengeluarkan jimat hidup dan mati dari tubuh mereka. Di sini Yusu bersedia mengeluarkan semua jimat tersebut, asalkan mereka memberitahu titik di mana jimat hidup dan mati itu ditanam di tubuh mereka.